Selamat pagi buat anak-anak ibu guru semua, serta salam sehat buat anak-anak ibu guru. Anak-anak ibu guru, bagaimana kabarmu hari ini? Ibu guru harapkan semua anak-anak ibu guru selalu dalam keadaan sehat, semangat, serta berbahagia. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar. Namun sebelum belajar, kita hendaklah memulai segala aktivitas kita dengan berdoa. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita agar kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami ucapkan kehadapan-Mu karena Engkau masih memberikan kami kesehatan hingga pada hari ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami hendak belajar, kiranya lindungilah kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, adapun pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 3, benda di sekitarku, dengan subtema 1, aneka benda di sekitarku. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, benda plastik. Yang kedua, permainan bola tangan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai untuk materi kita, maka ibu guru mengajak anak-anak untuk bernyanyi terlebih dahulu, ya. Adapun lagunya adalah Teka-teki ciptaan Ibu Sud. Kita bernyanyi bersama-sama. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa, sehari-hari, selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk. Oke, anak-anak, itu adalah lagu Ibu Sud, ciptaan Ibu Sud dengan judul Teka-teki. Lagu itu adalah tentang sebuah benda yang disebutkan kepada kamu bagaimana ciri-cirinya atau tentang perumpamaan benda tersebut. Nah, benda itu apa? Benda itu adalah jam. Tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini adalah plastik, solusi plastik, solusi sampah plastik, dan masalah sampah plastik.
Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur, serta jam dinding yang bagiannya juga terbuat dari plastik. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Nah, masih banyak lagi anak-anak benda-benda yang ada di rumah ataupun di sekitarmu yang terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda-benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Ini adalah benda-benda yang terbuat dari plastik. Ada ember, gayung, ada serokan sampah, ada juga pegangan payung itu yang terbuat dari plastik. Plastik memberikan banyak manfaat. Benar ya? Dari benda-benda yang terbuat dari plastik tentu banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita. Contohnya ember. Apa manfaat ember? Ya, tempat air, tempat piring, tempat kain, dan lain-lain. Namun akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, ternyata anak-anak, plastik ini sangat membutuhkan waktu yang sangat lama agar dapat terurai. Ya, untuk lebih jelasnya, dengarkan penjelasan ibu. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola. Contohnya adalah bola tangan. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Lakukan pemanasan sebelum kita memulai permainan. Caranya dengan berlari keliling lapangan, kemudian lanjutkan kegiatan mengoper bola sebagai berikut. Ini adalah contoh permainan bola tangan. Adapun peraturannya, yang pertama, permainan dimainkan di lapangan. Permainan dilakukan oleh dua kelompok. Setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Bola harus dioperkan kepada satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 kali. Kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dan melempar, itulah pemenangnya. Nah, anak-anak, coba perhatikan tabel yang ibu berikan di sini. Ini adalah nama-nama benda dan juga waktu yang dibutuhkan dalam benda tersebut untuk terurai. Ada kertas, bendanya kertas, waktu yang dibutuhkan 2-5 bulan. Kardus, waktu yang dibutuhkan untuk terurai 5 bulan. Kulit jeruk, waktu yang dibutuhkan untuk terurai 6 bulan. Puntung rokok, waktu yang dibutuhkan untuk terurai 10 tahun. Kulit sepatu, waktu yang dibutuhkan untuk terurai 25-40 tahun. Plastik, sejenis bungkus deterjen, waktu yang dibutuhkan untuk terurai 50-80 tahun. Plastik, waktu yang dibutuhkan untuk terurai 50-100 tahun. Kaleng soft drink atau aluminium, waktu yang dibutuhkan untuk terurai 80-100 tahun.
Aluminium, waktu yang dibutuhkan untuk terurai 80 sampai 100 tahun. Baterai, waktu yang dibutuhkan untuk terurai 100 tahun. Kantong plastik, tas kresek, waktu yang dibutuhkan untuk terurai adalah 10 sampai 20 tahun. Dan styrofoam tidak dapat diuraikan. Ya, anak-anak, ini adalah nama benda dan juga waktu yang dibutuhkan untuk terurai. Nah, setelah kita melihat tabel ini, apa yang ada dalam benakmu? Berarti segala benda-benda yang ada di sekitar kita, kita harus menggunakannya dengan benar agar tidak kita buang ya dengan cepat. Kalau dapat digunakan, maka kita gunakan karena waktunya untuk menguraikan benda-benda ini sangatlah lama. Jika kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Lama ya anak-anak, kantong plastik dapat terurai 10 sampai 20 tahun. Nah, maka bagaimana cara mengurangi sampah plastik? Ada 3 cara. Yang pertama adalah reduce, adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Nah, ketika ya orang tua atau kita sendiri bersama orang tua pergi berbelanja, maka kita gunakanlah atau kita bawa tas untuk tempat belanjaan kita ya, agar mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua adalah reuse, adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Ya, benar ya. Contohnya botol minuman itu kita bisa membuatnya menjadi sebuah kerajinan tangan. Bisa membuat bunga, membuat pot bunga. Ya, membuat menjadi tempat pensil dan pulpen dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah recycle, adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Nah, di sini recycle ini adalah daur ulang oleh sampah plastik yang dilakukan di pabrik. Udah? Oke, ini adalah tugas untuk anak-anak ibu guru. Kerjakanlah tugas yang ibu guru berikan kepada anak-anak ibu guru. Yang pertama, catatlah peraturan permainan pada bola tangan. Yang kedua, tuliskanlah dan jelaskanlah 3 cara dalam mengurangi sampah plastik. Nah, anak-anak, sekianlah pembelajaran kita. Maka kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu kepada kami. Karena pada saat ini kami telah selesai belajar. Kiranya Engkaulah memberkati setiap pembelajaran yang kami lakukan, agar itu dapat berguna dalam hidup kami dan menjadi kemuliaan dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa kerjakan tugasnya.